Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pagi hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya datang ke sini bingung, Pak, ya. Biasanya pas hari request materi. Nah, ini kok tidak ada request materi. Jadi saya juga berangkat dengan zong sudah ya. Materinya apa, Pak, kira-kira, Pak? Karena materi saya kan terputus, Pak, ya. Sehingga setiap hari, setiap pengajian kan harus tematik ya. Kalau tematik itu memang harus ya tematik, namanya tematik, Pak, ya. Sehingga saya berangkatnya juga pokok budal, Pak. Pokok berangkat sudah. Gimana nih, Pak, materinya, Pak? Pak Sari? 5 fase. Hah? 5 fase kepemimpinan Islam. 5 fase Kepemimpinan Islam. Oh, itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu, Pak, ya. Sesuai zaman sesuai. Jadi beliau tadi minta tentang pembahasan 5 fase umat Islam. Hadisnya agak panjang itu. Sekedar informasi ya, biar nanti kita setidaknya bisa membaca istilahnya membaca zaman, Pak, ya. Pernah mendengar ini hadisnya, Pak Jamaah? Jadi intinya umat Islam itu, periode umat Islam itu akan mengalami 5 fase, Pak, ya. 5 fase perubahan zaman. Dan ini memang setidaknya kita minimal kita harus tahu, Pak. Kenapa kita perlu tahu? Sasarannya itu agar kita bisa menempatkan posisi diri kita, nanti bisa kita sesuaikan dengan amalan apa yang harus kita perbuat, Pak. Kita sekarang berada di zaman seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana sikap kita yang lurus yang seharusnya kita perbuat. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad ya. Agak panjang, di situ Rasul menyebutkan takunu nubuwata fikum masya Allah antakun. Jadi kalian itu akan nanti pertama ya, kita akan mendapatkan satu fase namanya fase nubuwah, Pak. Masa kenabian. Saya agak lupa teks hadisnya itu. takunu nubuwata fikum masya Allah antakun. Hatta ida sa'a ar-rafa'aha ida sa'a rafa'ah. Jadi nanti kalian akan mengalami mendapati satu masa disebut masa nubuwah, masa kenabian, sampai masa itu berlangsung bersama kalian sampai Allah mengangkat masa itu, Pak. Dan ini jelas ya, masa kenabian itu diawali sejak Rasulullah SAW mendapatkan diangkat menjadi nabi, Pak, ya. Dan itu berakhirnya sampai kapan? Berakhirnya sampai Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia tahun ke 11
Hijriah. Dan ini kita tidak perlu ragukan masa kenabian di sini. Kemudian setelah itu kalian yang kedua itu kata Rasulullah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masa kedua kalian akan mendapati satu masa kekhilafahan ala manhaj kenabian, Mbak. Khulafaur Rasyidin istilahnya. Sampai pada maksud sampai dia akan bersama kalian sampai Allah mengangkatnya. Dalam hadis itu disebutkan al khilafatu ba'di salasuna sanah. Dalam hadis itu Rasul menyebutkan kekhilafahan setelahku itu totalnya itu 30 tahun, Pak. Masa kekhilafahan itu. Ini biasanya kalau teman-teman yang sering ikut kajian pergerakan iwan-iwan kita yang di HTI pasti pernah sering mendengar ini, Pak ya. Khilafah itu total lama berlangsungnya itu 30 tahun kata Rasul. Jadi 30 tahun berarti kalau Rasul wafatnya tahun ke-11 ya, berarti 30 tahun sampai tahun berapa? Sampai tahun ke-41. Dan ini kalau kita total pas, Pak ya. Coba ya, masa Abu Bakar memimpin itu 2 tahun. Dari tahun 11 sampai tahun ke-13. Cuma 2 tahun Abu Bakar itu ya. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu memimpin selama 10 tahun, Pak. 10 tahun. Jadi mulai tahun ke-13 sampai tahun ke-23 wafatnya Umar bin Khattab itu. Kemudian setelah itu diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini memimpin selama 12 tahun. Jadi sejak tahun 23 sampai tahun ke-35. Ya, 2, 10, 12. 2, 12, 24 ya. Ali bin Abi Thalib setelah itu mengganti masa jabatan Ali bin Abi Thalib itu 5 tahun, Pak. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib itu hanya 5 tahun Ali itu. Karena di zaman Ali itu kacau balau pemerintah Islam, Pak. Banyak sekali pemberontakan, terutama pemberontakan dari kelompok Khawarij. Berarti sampai tahun berapa? Sampai tahun ke-40, Pak. Rasul tadi mengatakan al-khilafatu ba'di salasuna sanah. Kekhilafahan setelahku itu total jumlahnya itu adalah 30 tahun. Ali 5 tahun. Total 29 itu. Ya kan? Perang 1. Nah, pasca wafatnya Ali itu kan dibunuh oleh seorang Khawarij ya, Abdurrahman bin Muljam istilahnya, yang namanya itu ya. Waktu sebelum sholat subuh Ali itu dibunuh ya. Kalau Utsman kan dibunuhnya oleh orang-orang kelompok pemberontak, Pak. Pembunuhan Utsman itu dari daerah Kufah, Basrah dan Mesir. Dari Kufah 2000 orang, dari Mesir 2000 orang, dari Basrah 2000 orang. Mereka semuanya berontak ke Utsman bin Affan. Coba orang sekelas Utsman bin Affan diberontak loh, Pak. Zaman itu sudah banyak pemberontakan sebenarnya. Yang menyebut Madinah, di waktu itu di Madinah kan kosong memang, Pak. Karena pinter pemberontaknya nih, Pak. Jadi pemberontakan di zaman Utsman itu, di zaman Utsman ini kan wilayah kekuasaan Islam sudah sangat luas. Bahkan khalifah yang terluas wilayah kekuasaannya adalah
Utsman bin Affan itu. Nah, dia itu kan ya namanya kekuasaan sudah meluas itu. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu kan kekuasaan sampai Persia dikuasai. Persia itu kalau sekarang di Irak itu, Pak. Irak, Iran itu Persia. Romawi juga sebagian wilayah Romawi sudah dikuasai di daerah Damaskus, Syam dan Palestina itu, Pak. Palestina itu dikuasai di zaman Umar bin Khattab, termasuk Mesir sebagian. Nah, di zaman Utsman diperluas lagi tuh, Pak. Sampai merambat ke Khurasan, ke Afghanistan, Pakistan, di daerah Afrika Selatan itu semuanya dikuasai, bahkan sampai daerah perbatasan Rusia, sampai ke Asia, Pak. Di Indonesia itu Islam sudah masuk di zamannya Utsman bin Affan, bukan zamannya Wali Songo. Wali Songo itu kekhilafahan Turki Utsmani, Pak, nanti, Pak. Ini masih jauh, masih belum, kan pertama itu kan setelah khilafah ini kan setelah Khulafaur Rasyidin itu Bani Umayyah nanti, Pak. Bani Umayyah 92 tahun. Setelah itu Bani Umayyah diganti oleh Bani Abbasiyah 300 tahun. Setelah itu oleh Bani Utsmaniyah. Jadi paling lama Bani Utsmaniyah terakhir belakangan ya. Di sejarahnya begitu. Ini kajian dataan, Pak, ini, Pak, ya. Nah, di zaman Utsman itu Islam sudah meluas, Pak. Terluas. Di zaman Utsman otomatis kan kalau orangnya semakin luas, itu kan kayak sekarang Suriah, kayak Irak, kayak Palestina, kayak Yordania, Mesir, itu dulu provinsi. Bukan negara, Pak. Karena kan Islam itu satu kepemimpinan khilafah. Ibu kotanya kan di Madinah. Nah, yang jadi masalah ketika sudah banyak sekali istilahnya kekuasaan Islam sudah luas, itu orang-orangnya itu kan banyak orang-orang baru yang masuk Islam, Pak. Orang-orang baru yang mereka itu tidak terlalu paham lah situasi dan kondisi. Nah, sedangkan dari sisi agama militansinya itu kan kurang, Pak, kalau orang semakin banyak jumlahnya, Pak. Sehingga mereka itu mulai berebut yang namanya kekuasaan. Itu rebutan kekuasaan sejak zaman Utsman sudah, Pak, ya. Bukan hanya zaman kita sekarang. Cuman kan zaman itu kan tidak ada pemilihan. Nah, itu mereka itu orang-orang baru ini ditambah lagi ada penyebar hoax, Pak. Ono influencer ya, Pak. Sekarang influencer. Golongannya buzzer, Pak, ya. Pemimpinnya waktu itu, ketua buzzernya itu Abdullah bin Saba. Orang Yahudi yang nyamar pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Saba, dia tuh bikin fitnah terhadap Utsman ini, menjelek-jelekkan Utsman. Setidaknya minimal ada berapa hoax yang disebarkan. Di antaranya kan Utsman itu kan ada diberitakan Utsman membakar Al-Quran. Itu yang nerima berita ini kan orang-orang baru yang ada di jauh sana, di luar Madinah jauh tuh kan, ada di Kufah. Di Kufah itu di Irak itu, di Basro, kemudian di Mesir. Mereka tidak tahu kondisi aslinya kayak apa. Taunya hanya berita tuh Utsman membakar Al-Quran. Coba kalau antum mendengar ada orang membakar Al-Quran, marah tidak? Ya marah. Cuman aslinya apakah Utsman membakar Al-Quran? Iya, memang dibakar di zaman Utsman Al-Quran. Tapi fungsinya karena Islam sudah sangat banyak dan bukan hanya orang Arab yang masuk Islam, yang mereka bahkan tidak bisa bahasa Arab. Sedangkan Quran itu masih tercerai-berai. Ada di kulit, ada di tulang, dan awalnya tidak ada harokatnya, Pak. Di tulisan gundulan-gundul. Lek wong dudu Arab kok iso maca. Ya. Akhirnya terjadi masalah di lapangan itu, dilaporkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Orang-orang membaca Quran itu macam-macam. Wacane, Pak. Saenake dhewe. Nah, ini masalah, kata Utsman.
Akhirnya sama Utsman dikumpulkan semua Quran-Quran itu, dipatenkan Pak, jadi satu, dikasih harokat sehingga bacanya tidak beda-beda seperti harokat Quran kita sekarang. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani, ya kan. Yang selain itu, ejaan-ejaan lain, tulisan lain itu dibuang, dibakar, gitu loh Pak, sehingga orang bisa satu dalam urusan Quran. Nah ini videonya dipotong Pak, kalau sekarang di YouTube itu kan gitu Pak ya, dikisahkan bahwa Utsman membakar Quran. Elek tidak ada sini? Elek Pak. Kayak sekarang kan video dipotong-potong kan gitu. Sehingga orang-orang tuh marah ke Utsman. Kok iso iki ono khalifah Quran dibakar, iki khalifah Quran ajar. Karena hoax Pak. Sing bikin hoax itu Abdullah bin Sabah. Dan banyak itu ya, termasuk Utsman. Utsman itulah buktinya, Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman memang tidak ikut perang Badar Pak ya. Kenapa? Sama Rasul tidak boleh ikut. Ojo melok man. Apa bojomu loro? Bojone itu kan Ruqayyah, bojonya Utsman itu Pak, namanya Pak. Siapa Ruqayyah itu Pak? Anaknya Nabi ya kan. Maka sama Rasul sama melok nang Badar. Apalagi ke Badar itu niatnya mau perang apa untuk apa? Tidak loh Pak. Kalau antum belajar kisah perang Badar itu niatnya bukan untuk perang, sahabat itu. Berangkat ke Badar itu niatnya untuk apa niatnya? Nyanggong Pak. Nyanggong nih kan. Yang jegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang membawa hartanya orang Quraisy, yang hartanya orang Quraisy itu juga miliknya orang-orang Madinah, itu bukan untuk perang aslinya. Makanya sama Rasul udah saya ikut ya man. Utsman tidak ikut waktu itu Pak. Ndak oleh bek mertone. Nah itu beritanya, Utsman pengecut, pedian, tidak ikut perang Badar. Jelek tidak namanya? Jelek namanya Pak. Terus Utsman itu korupsi, misalnya. Buktinya kan sugih Pak. Utsman itu kaya Pak. Budaknya itu ratusan Pak di rumahnya. Padahal Utsman itu kayanya bukan setelah jadi presiden. Sebelum presiden sudah kaya. Itu Utsman itu. Jadi hoax itu banyak Pak. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam itu, mereka benci kepada Utsman. Mereka ingin apa namanya? Menggulingkan Utsman Pak. Nah mereka kemudian buat paguyupan istilahnya. Setiap kontak, ayo kita lengserkan Utsman, berontak. Dan mereka memberontaknya itu mencari timing yang sangat tepat Pak. Kapan paling tepat itu? Di bulan Dzulhijjah. Kenapa di bulan Dzulhijjah? Ada apa di bulan Dzulhijjah? Ada orang sedang naik haji. Kenapa? Karena sahabat-sahabat senior yang berada di sekitaran Utsman itu, di barang Utsman itu, semuanya ikut waktu itu sedang naik haji Pak. Dari Madinah semuanya pergi ke Mekah, sehingga di Madinah itu kosong. Sedangkan orang-orang ini dari Basrah, dari Syam, dari Kufah, dari Mesir, mereka berangkat ke Madinah. Dari Basrah 2.000 orang, dari Kufah 2.000 orang, dari Mesir 2.000 orang. Ketemunya di satu titik di Madinah. Mereka berangkat membawa perlengkapan itu 2.000 orang, kan banyak tidak itu? Banyak Pak. Tapi kenapa tidak ada yang jekat? Tidak ada yang jekat, kenapa? Pinter Pak. Kufah itu di mana sih? Mekah itu mananya di Madinah? Bawah, selatan kan? Kalau sini Madinah, ya. Sana itu Mekah, ya. Mekah sebelah selatan, Pak. Daerah Kutornon itu, Pak, ya. Nah, Kufah itu daerah sana itu, Wedok Jajang gitu loh, Pak. Sama apa? Gerobokan gitu kan. Kufah, Basra di sana. Sehingga orang sana itu ke sini, mereka tuh aman. Kenapa? Dikira orang-orang mau naik haji. Jadi aman, Pak. Sedangkan di sini kalau mau ke Mekah juga arah ke selatan juga. Jadi sama orang dikira orang naik haji, pinter, Pak. Kayak begitu prosesnya itu. Sampai di Madinah mereka mengepung rumahnya Utsman. Intinya waktu itu Utsman memang dibela oleh para sahabat yang masih tersisa. Hanya sekitar 700, Pak.
Cuman jumlahnya orang yang memberontak ini berapa tadi? 6.000. Makanya sama Utsman diusir semua. Sudah, kalian jangan sampai menghunuskan pedang. Termasuk budak-budaknya, Pak. Budaknya Utsman ratusan kan? Itu kan kayak sekarang mungkin pelayan-pelayannya lah, pekerjanya. Mereka ingin membela Utsman semua. Tapi sama Utsman dilarang semua. Jangan sampai kalian menghunuskan pedang. Siapa yang menyarungkan pedangnya bebas atasnya. Akhirnya budaknya tidak jadi, Pak, membela Utsman. Semuanya dibebaskan. Nah, waktu itu Utsman sedang baca Quran ditemani istrinya, Pak. Waktu itu. Malam itu. Bukan malam, siang ya. Karena Utsman waktu itu posisi sedang puasa. Siapa namanya istrinya itu? Nailah, Pak. Dengar ya, nama Nailah. Nailah. Katanya orang Nailah ya. Cantik istrinya nih, Pak ya. Orang Kristen asalnya dia. Daerah Kufah itu. Dinikahi Utsman waktu Utsman usianya dilamar itu waktu Utsman itu usianya 75 tahun. 75 seorang biman ya, Pak ya. Istrinya itu umur berapa kira-kira, Pak? Ayo tebak, Pak. 16 tahun, Pak. Usia 16 tahun. Makanya kalau kayak Pak Sarimu nikah lagi usia 20 itu saya pantas, Pak ya. Biasa itu, Pak ya. Cantik memang, cantik cerdasnya namanya situ. Ketika Utsman ditebas itu yang bela itu dia, Pak. Sampai tangannya kena tebas pisau. Sampai akhirnya Utsman wafat di situ. Nah, kekacauan itu zaman Utsman itu. Setelah itu diganti Ali, tambah kacau, Pak. Berakhir sampai tahun ke-40. Nah, Ali selesai, Ali wafat dibunuh oleh orang Khawarij itu, langsung diteruskan oleh anaknya, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Yang jadi masalah di Ali itu bukan khilafah di provinsi daerah Damaskus waktu itu kan dipegang oleh Muawiyah. Sedangkan kekuasaan Muawiyah ini di zaman Utsman kan, dia oleh Utsman ditugasi menjadi gubernur di daerah Damaskus, Pak. Damaskus sekarang itu mana itu? Suriah ya. Suriah, Pak ya. Syria. Nah, itu kekuasaannya besar juga. Bahkan lebih besar dari kekhilafahan aslinya, Pak. Karena waktu Ali memimpin, Muawiyah sama Ali ini terjadi gesekan. Kenapa? Karena ketika Utsman wafat, yang membunuh Utsman ini kan orang-orang pemberontak itu kan istrinya tadi, Nailah tadi, minta bantuan Ali tidak segera mengusut pembunuhnya, Pak, masalahnya, Pak. Kenapa? Karena pembunuhnya masih beredar di Madinah. Sehingga Madinah waktu itu kan kacau balau. Nah, kondisi negara tidak stabil. Makanya Ali itu pertama kali masih menjaga stabilitas negara sehingga tidak fokus mencari pembunuhnya Utsman. Sedangkan dari pihak keluarga minta segera untuk dicari sampai akhirnya karena tidak Ali dianggap lambat gitu, Pak ya. Istrinya minta bantuan Muawiyah. Muawiyah kisah Utsman, Pak. Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Sa'id bin As bin Umayyah. Jadi sepupu, Pak, rong pupu. Utsman ini sama Muawiyah, sama-sama Bani Umayyah istilahnya, Pak. Sedulure, Pak, sehingga ini Muawiyah ini juga menuntut ke Ali itu segera dicari pembunuh dulure, Pak. Dan dia tidak segera berbaiat kepada Ali. Bahkan tidak sampai berbaiat, artinya tidak mengakui Ali sebagai khalifah karena bukan tidak mengakui, cuman dia ingin segera Ali mencarikan pembunuhnya Utsman dulu. Cuman Ali kan banyak memberontak di dalam, Pak. Ini tidak sempat, kondisi negara tidak stabil. Nah, di sini yang membuat gesekan nanti terjadi perang
Siffin itu Pak, antara kubu Muawiyah dan kubu Ali. Termasuk perang Jamal. Sebelumnya perang Jamal kan, perang Jamal itu Ali dengan kubunya siapa? Bunda Aisyah. Coba 30.000 nanti itu Pak dengan 20.000 itu Pak. Jadi itu tuh perang Kisru antar geng, bukan Pak ya. Terjadi zaman Ali itu Pak. Jadi kacau betul zaman Ali itu. Makanya Ali sampai nanti dibunuh oleh orang-orang Khawarij itu. Itu pengikutnya sendiri itu Pak. Pengikutnya Ali sendiri Pak. Setelah itu kan diganti oleh Hasan bin Ali putranya. Cuman Hasan ini memang orang soleh kan. Sama Rasul disebut dengan apa, pemuda surga kan. Sehingga Hasan ini mikir gini, kalau dahulu orang-orang itu perang di zaman bapak saya sama Muawiyah itu, dia murni karena agama. Kalau sekarang sudah bukan lagi karena agama, karena cari jabatan. Sehingga akhirnya Muawiyah ini mengambil inisiatif. Dia tuh begini, dia tuh negosiasi dengan Muawiyah. Gimana ya, saya mau mundur lah dari kekhilafahan dan akan saya serahkan ke Anda, asalkan umat Islam ini bisa di satu komando bersatu lagi. Dan akhirnya deal itu Pak. Makanya Hasan bin Ali ini mundur di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. 6 bulan memimpin. 6 bulan. Kemudian kekhilafahan murni diserahkan kepada Muawiyah waktu itu. Nah, sampai di sinilah kemudian selesai masa kekhilafahan itu Pak. Artinya khilafah itu ada 5 hasilnya. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali. Anaknya Ali, masnya Husain. Ya, aslinya masuk ke khilafahan. Baru setelah itu pindah ke tangan Muawiyah. Ini yang disebut oleh Rasul dalam hadis itu, summa takunu fikum mulkan jabariyah. Setelah itu, setelah masa khilafah ala minhajin nubuwah, berganti periode ke mulkan jabariyah istilahnya. Mulkan itu raja, raja yang diktator. Jadi sejak zaman Muawiyah ini mulailah resmi dinasti Umayyah istilahnya Pak. Dan itu berlangsung selama 92 tahun nanti. Ada 14 khalifah bergantian itu. Dan semuanya sistemnya sistem kerajaan. Di Muawiyah diganti diteruskan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid diganti anaknya lagi. Terus begitu. Dan itu. Sampai diganti sepupunya Hakam bin Marwan dan sebagainya itu. Termasuk Umar bin Abdul Aziz itu kan masuk Bani Umayyah. Betul, Pak. Tapi suksesi kepemimpinannya sudah menggunakan sistem kerajaan. Rasul menyebutnya bukan khilafah, tapi menyebut sebagai mulkan jabariyah. Ya, kerajaan yang diktator. Karena memang mayoritas khilafah di zaman itu memang lebih banyak yang diktator Pak daripada yang adil. Yang adil cuma sedikit kayak Harun al-Rasyid di zaman Muawiyah juga. Nanti di zaman Abbasiyah juga banyak ya. Termasuk di yang paling lama itu berkuasa adalah Turki Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah. Jadi begitu. Dan itu berlangsung sampai kapan berakhirnya? Itu masa periode keberapa itu? Periode ketiga. Baru setelah itu masa Allah antakun hatta ida yarfa'a idza sa'a ayarfa'uhu. Sampai masanya berlangsung sampai Allah menghendaki dia diangkat masa itu, baru kemudian summa takunu fikum mulkan jabariyah. Maaf dulu tadi ya. Yang ketiga itu mulkan adon. Penguasa yang menggigit, Pak. Keliru ya. Baru yang keempat mulkan jabariyah. Ya, keempat maaf keliru. Tadi yang ketiga itu mulkan adon. Penguasa yang menggigit, Pak. Artinya dia banyak perbuatan dolim, tapi sistem pemerintahan waktu itu masih basicnya adalah syariat Islam. Walaupun penguasanya banyak sing ahli mabuk, ahli judi, bahkan akeh sing wedoan gitu Pak ya.
Itu tapi pemerintahannya, negerinya, negaranya itu diatur dengan syariat Islam, basicnya Pak. Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan bagi negaranya. Sampai kapan itu? Resmi sampai runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Ya, tahun 1342 Hijriah. Contohnya apa? Kepemimpinan yang mengikuti. Iya, ikan penguasanya tadi raja kan dia, banyak yang dolim Pak. Jangan saya nanti bahas pas peradaban ya. Itu peralihan kepemimpinan saja dari Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu kan terjadi pemberontakan Pak. Itu pemberontakan itu Bani Umayyah ini kan orang Islam, Bani Abbasiyah juga orang Islam. Abbasiyah itu dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib Pak. Dari Abbas, Abdullah bin Abbas, anak-anaknya itu semuanya disebut dengan keturunan Abbasiyah. Itu kudeta kan, kudeta itu khalifahnya Bani Umayyah itu dipenggal kepalanya. Dan itu terjadi pembantaian ratusan ribu umat Islam itu Pak. Karena memang penguasanya banyak yang dolim, penguasanya. Termasuk ulama-ulama yang di penjara itu kan terjadi di zaman Bani Abbasiyah, di zamannya Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur itu Pak. Di Bani Umayyah ini nanti ibu kotanya di Damaskus Pak, karena Muawiyah awalnya kan di Damaskus, nanti diganti oleh Bani Abbasiyah, ada ibu kotanya di Kufah, di Baghdad, di Kufah sana. Jadi intinya penguasanya itu banyak yang dolim. Jadi jangan dibayangkan kalau ada kekhilafahan makmur, adil, nyaman, tetap tidak mesti Pak. Cuman bedanya apa? Kalau ada khalifah dengan yang tidak ada khalifah itu, bedanya di sistem basic hukum negara saja. Kalau sekarang kan menggunakan KUHP kan ya, demokrasi. Kalau zaman khalifah menggunakan syariat Islam sebagai basicnya. Itu bedanya Pak. Oh ya, banyak kisruhnya Pak. Banyak kisruhnya, terjadi pembantaian, pembunuhan ulama bahkan ya. Bukan orang biasa yang dibantai Pak, ulama Pak. Makanya kalau tidak ngerti sejarah yo, diganya kalau syariat Islam nanti adem ayem tenang makmur, itu menghayal Pak. Tidak ada. Jadi jenenge maling yo akeh maling Pak. Pembunuh, pemabuk, pezina ya akeh pisan Pak. Cuman basic negara hukumnya itu menggunakan syariat Islam. Menghukumi manusia itu dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebenarnya perbedaannya. Rusak pada rusak Pak ya. Korupsi, nepotisme, KKN, itu biasa. Karena saya antum kan tidak pernah mengetahui sejarah itu kan masalahnya kan. Dikiranya kalau khalifah itu apa namanya? Makmur, tentram. Antum makanya baca buku sejarah. Ini biar tahu Pak ya. Ya ada sih. Setelah zaman yang keempat tadi ya, belum yang terakhir ya. Belum yang keempat ini saya. Yang terakhir belum. Dari satu zaman sampai empat tadi yang paling sempurna masih zaman Nabi berarti. Iya Pak. Jelas itu ya. Iya, karena ada Nabi. Yang paling bagus setelah tidak ada Nabi itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang berada di atas manhaj kenabian. Sistemnya kan masih sistem kenabian. Kalau yang ketiga mulkan adon, raja yang menggigit. Ya. Ini resmi habis selesai periode mulkan adon, kekhilafahan itu sejak runtuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924. Ya. 1924. Kalau sekarang 2024 pas 100 tahun, Pak. Ya. Indonesia tidak ada, Pak, di peta akhir zaman itu, Pak. Ada ono jenenge, Pak. Kita tidak ada. Nah, sejak saat itu penguasa kata Rasulullah summatakunu fikum mulkan jabariyah, diganti oleh penguasa yang diktator. Jabar itu kan maha memaksa. Maka semua sistem yang berlaku paksaan, Pak.
Sekarang ini kita berada di zaman mulkan Jabariyah. Makanya penguasa yang memaksa kehendaknya kepada rakyatnya. Makanya disebut mulkan Jabariyah. Apa yang diinginkan penguasa dipaksakan kepada rakyatnya. Sekarang ini kita dipaksa, Pak. Tak gelem bayar pajak, tuh bayar pajak tadi. Ya, itu semua sebab maksa. Bukan syariat Allah yang dipaksakan, tapi seleranya yang dipaksakan. Dan itu dimulai sejak runtuhnya Turki Utsmani. Karena perhatikan, Turki Utsmani ini runtuhnya oleh siapa? Yang meruntuhkan Yahudi, Pak. Mustafa Kamal Atatürk itu, ya, itu orang Yahudi. Nah, dia cuman nyamar, Pak, pura-pura jadi Islam. Makanya kan setelah memimpin di Turki, dia kan habis semua kan simbol-simbol Islam itu. Sampai adzan juga tidak boleh. Itu orang Yahudi. Nah, resmi sejak saat itu sampai sekarang belum masuk ke periode kelima kan? Itu sistem yang berlaku perekonomian Ipolexos Budhankamnya ya, itu full sistem Yahudi, Pak. Karena yang mengalahkan Islam adalah Yahudi. Nah, sekarang saya tanya di sini, ada tidak di antara bapak-bapak di sini yang lahirnya sebelum 1924? Ada tidak? Nah, berarti kan lahirnya semua setelah 1924. Berarti antum ini lahir di zaman yang produk sosialnya semuanya adalah sudah sistem Yahudi. Makanya isi kepala kita model Yahudi, Pak. Kenapa sejak kecil kita sudah dicekoi sistem Yahudi? Ketika kita belajar Islam sebagaimana manhaj kenabian, terasa asing. Koyok tidak bener, kok tidak cocok dengan situasi. Kenapa? Kita sejak lahir udah sistemnya sistem Yahudi. Mulai dari keluarga, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, semua sistem Yahudi, Pak. Jadi kita ini sekarang produk sistem Yahudi. Makanya ketika kita coba untuk belajar Islam yang center sebagaimana zaman Khilafah ala minhajun nubuwah atau zaman nubuwah, terasa tidak enak, Pak. Kenapa? Karena tidak cocok dengan kita sejak lahir. Coba saya pengajian kayak kemarin tentang wal baro, terasa enak tidak? Tidak enak. Karena itu nubuwah, Pak. Sedangkan kita produk Yahudi. Itu harus kita sadari, Pak. Dan sampai kapan ini? Ya sampai nanti masuk periode kelima, terakhir, Pak. Apa kata Rasul periode kelima itu? Summa takunu fikum khilafatan ala minhajin nubuwah. Kembali lagi ke khilafahan di atas manhaj kenabian. Berarti kayak periode keberapa? Periode 1 nubuwah, kenabian, periode kedua. Artinya apa? Islam nanti akan kembali berjaya, kembali makmur sebagaimana periode kedua, Pak. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali. Ya. Jadi endingnya pemenangnya itu adalah Islam nanti jadinya. Nah, cuman masalahnya kalau ingin kembali ke zaman seperti zaman periode kedua nanti, periode kelima sama periode kedua itu sama, Pak, ya. Jadi kedua dan kelima itu sama. Persis kalimatnya Rasul mengatakan apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini diprediksi hadis ini, Pak, ya, oleh orang-orang kafir. Sekarang beginilah, saya kasih gambaran berpikirnya, Pak. Ini ada dua super power, Pak. Pak Sarsari sama Pak Satrio misalnya. Super power, Pak, penguasa dunia. Ya. Ono Pak Manto, Pak, tengah-tengah, Pak. Jadi Pak Sarsari dia tahu nanti, ya. Sekarang Pak Sarsari sedang berkuasa Eropa, Amerika sama Rusia, kalau begitu kan ya. Kan sekarang kan dua super power dunia, Rusia dan Amerika, Pak, blok barat sama blok timur. Nah, dua-duanya nih tahu, Pak.
yang akan meruntuhkan kedua kekuasaan ini adalah Islam nanti, Pak. Pak Manto, misalnya begitu ya, yang akan meruntuhkan. Nah, sekarang kalau Pak Sasari tahu, Pak Satrio tahu, nanti akan meruntuhkan kekuasaan mereka adalah Pak Manto. Di akhir jadi percaya mereka hadis-hadis zaman itu, Pak. Sedangkan dalam berita-berita nubuwah itu, salah satunya adalah akan ada seorang mujaddid istilahnya. Mujaddid, Pak. Pernah dengar istilah mujaddid, Pak? Pembaharu, reformis. Seorang reformis yang akan membawa reformasi perubahan. Anies Mane, Pak. Indonesia ada petanya, Pak ya. Saya kira Indonesia tidak ada petanya. Terlalu jauh ya. Intinya Islam nanti akan ada mujaddid, Pak. Pembaharu, Pak. Yang akan membawa perubahan kepada Islam setiap 100 tahun. Sekarang ini kita sudah 100 tahun. Ya. Nah, artinya Islam sudah sedang mulai merangkak. Dan siapa yang akan memimpin nanti? Khilafah ala minhajin nubuwah, yang akan meruntuhkan dua blok barat dan timur ini, Pak. Kalau antum yang menjadi Pak Sasari sama Pak Satrio yang tahu kekuasaannya akan diruntuhkan oleh kekhilafahan, gimana kira-kira, Pak? Sikapnya, Pak, antisipasinya, dibiarkan khilafah tumbuh atau dibunuh dulu, Pak, sebelum tumbuh? Dibunuh dulu, Pak. Makanya stigma buruk tentang khilafah itu sekarang beredar, Pak, sehingga umat Islam dijauhkan, dibuat takut, dibuat ngeri ketika mendengar kata khilafah itu. Siapa yang buat itu? Pak Sasari sama Pak Satrio, agar orang Islam semakin anti terhadap sistem yang akan membuat mereka jaya, Pak. Propaganda itu disebar di mana-mana. Yang jadi masalah kita kemakan. Coba, ada tidak berani bicara tentang khilafah sekarang? Tidak YouTube dah, no, Pak ya. Ini foto YouTube. Tidak mungkin, karena pinter, Pak. Tahu yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka itu adalah khilafah nanti. Jadi Islam itu bagaimanapun tetap ujung-ujungnya satu pemimpin tunggal, Pak. Kenapa? Karena Dajjal pun nanti, orang-orang kafir pun nanti akan mengarah kepada satu pemimpin tunggal. Dan Islam juga akan mengarah kepada satu pemimpin tunggal. Dan memang sistem dunia harus berada di satu kepemimpinan tunggal, Pak. Orang kafir mereka punya planning, merencanakan akan munculnya seorang pemimpin tunggal. Siapa? Dajjal. Makanya kan bentuknya piramida di dolar tuh, Pak ya. Satu mata ke bawah piramida itu. Ada istilahnya novus ordus seclorum. Nah, tulisannya begitu kan ya. Apa artinya itu? Novus itu tatanan, ordus itu apa orde masa. Seclorum yang apa? Seclorum maksudnya tatanan dunia baru kan gitu ya. Bukan, antum ditipu terjemahan tatanan dunia baru itu. Tatanan dunia baru yang sekloram, sekuler. Itu cita-cita mereka, Pak. Di bawah satu kepemimpinan tunggal siapa? Dajjal. Islam juga di bawah satu kepemimpinan tunggal Al-Mahdi. Makanya sama-sama satu kepemimpinan, saling di antara sama-sama pemimpin nanti akan bentrok, Pak. Al-Mahdi perang tidak sama Dajjal nanti. Perang. Pengikutnya Al-Mahdi sama pengikutnya Dajjal juga akan perang. Al-Mahdinya belum muncul tidak sekarang? Belum. Dajjalnya sudah muncul tidak sekarang? Belum. Berarti yang masih ada adalah pengikut-pengikut Dajjal sama pengikut-pengikut Al-Mahdi. Makanya sekarang fitnahnya disebut fitnah Dajjal. Orang yang berada di lingkungan fitnah Dajjal pasti akan bermusuhan dengan orang yang berada di dalam lingkungan akidahnya Al-Mahdi, Pak. Sekarang itu. Nah, tujuan mereka membuat tatanan dunia baru. Istilahnya. Kalau ada tatanan dunia baru, berarti yang harus dirubah adalah tatanan dunia lama. Kan gitu kan ya? Bukan kembali ke lama. Yang diinginkan oleh orang-orang kafir ini membuat tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru yang seperti apa? Yang sekuler, Pak. Kenapa? Karena tatanan dunia lama dianggap tidak
sekuler. Apa sekuler tuh? Sekuler apa sekuler? Memisahkan agama dengan negara kan? Kenapa? Karena tatanan dunia lama antara agama dan negara itu adalah menjadi satu kesatuan. Semua negara, Pak. Sejak zaman Yunani sudah. Sebelum Islam bahkan. Negara diatur oleh apa? Kristen kan? Kerajaan-kerajaan zaman dahulu basicnya adalah apa? Agama semua, Pak. Sebelum Islam ya, sebelum Islam. Kita bicara, antum lihat film-film zamannya Yunani, Hercules itu. Basicnya apa mereka itu? Agama basicnya, Pak. Jadi agama itu menjadi basic dalam sebuah kenegaraan. Sampai Islam juga. Islam juga memimpin negara dunia itu dengan apa basicnya? Dengan agama. Ini orang-orang kafir itu tidak suka. Mereka mau memisahkan antara agama dengan negara. Itulah disebut dengan modern, Pak. Jadi zaman modern itu bukan hanya teknologinya yang modern, bukan hanya HP-nya, tapi mereka anggap sistemnya harus modern. Makanya tidak semua kembali modern itu bagus, Pak. Kita menuju zaman modern bagus. Tidak semuanya bagus. Kalau teknologi bagus. Tapi kalau sistem negara dipisah dengan agama ini tidak bagus. Dan itulah tujuannya orang-orang kafir itu, Pak. Nafus ordus seclorum. Iya. Tatanan dunia, the new world order, NWO. Pernah dengar tidak nih, Pak? Kajian akhir zaman ini ketemunya nih, Pak. New world order itu tatanan dunia baru, artinya mau merubah tatanan dunia lama. Tatanan dunia lama itu apa? Tatanan dunia yang di basic pengaturannya dengan agama. Dirubah dengan tatanan dunia baru yang basic pengaturannya sekloram tadi, Pak. Tidak diatur dengan agama. Sekarang sudah terjadi tidak? Berarti sekarang sudah tatanan dunia baru. Dan kita lahir di era produk tatanan dunia baru, Pak. Makanya sekuler kita, Pak. Milih pemimpin tidak penting, tidak gak Islam. Pakai yang lain aja. Karena Islam sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Begitu kan? Banyak kan ya? Sudah, itu keracunan pikirannya orang-orang Yahudi yang sudah kena sistem NWO itu, Pak. The New World Order. Ini harus kita tahu nih, Pak. Agar apa? Agar kita tidak rusak akidah. Ini masalah merusak akidah masalahnya. Ini kita tidak bisa bahas panjang. Kalau mau dibahas panjang nanti bisa secara detail tentang kajian. Apa mau kajian akhir zaman apa? Ya sudah, nanti lanjutkan temanya akhir zaman aja biar lebih serem. Tapi serem loh, Pak ya. serem. Ini itu hanya incidental ini, Pak ya. Intinya itu sekarang ini sudah disetting, Pak, kondisi sekarang, Pak. Termasuk adanya COVID itu settingan semua, Pak. Jadi antum harus tahu di situ agar kita tidak dibodoh-bodohi. Makanya jangan terlalu lugu jadi orang. Ya. Lugu. Endingnya Islam menang gitu aja. Masalah itu bukan masalah, Pak. Yang jadi masalah itu kita punya peran tidak di kebangkitan Islam itu, Pak. Islam itu tetap akan bangkit, tetap akan berjaya. Masalahnya kita apa perannya? Gerbong Islamnya akan terus menuju kepada kejayaannya, Pak. Cuman kita ada tidak di dalam gerbong itu, atau kita malah di luar gerbong. Anda percuma, Pak, Islam bangkit kita tidak punya peran. Oleh popo, Pak. Nah, disinilah peran itu yang harus kita pikirkan. Ambil andil, ambil peran untuk kebangkitan Islam. Jangan mengikuti tatanan dunia baru. Kita kan sekarang tatanan dunia baru, Pak. Semuanya. Ini kan perlu kita tahu. Sampai kita menuju ke apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti bicaranya ada kata-kata khilafahnya loh, Pak. Radikal antum jadinya. Radikal. Kalau bicara tentang khilafah kan jadinya radikal. Yang bilang begitu siapa? Tadi, Pak, blok barat sama blok timur. Karena yang punya media mereka, ya kan? Punya internet, punya televisi, stasiun. Sehingga berita itu dibuat masif ya mereka, Pak. Kan begitu. Kita kemakan. Makanya jangan terlalu lugu jadi orang. Belajarin rotok terbuka sedikit. Tidak bolak-balik di
dibodohi sama penguasa-penguasa itu. Itu ya sementara Pak ya. Ini kok jadi kayak begini pengajian. Mudah-mudahan sedikit menjadi wawasan. Ada 5 fase nanti ya. 5 fase umat Islam itu. Kita berada di fase keempat Pak. Fase keempat ini fase paling kelam umat Islam Pak. Jadi kita ini sekarang berada di fase paling kelam. Kan kata Rasul, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya apa? Kakito illail mudlim. Sebelum datangnya masa fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Gimana kalau malam gelap gulita tuh Pak? Maksudnya sesuatu yang gini, misal sekarang malam gelap gulita, baru padam lampu, udah ada lampu blas. Saya perintahkan jamaah semua silahkan keluar. Dalam 1 menit ambil sandal masing-masing. Tepat tidak Pak? Tepat tidak ambil sandal masing-masing? Tapi kalau sekarang, jamaah silahkan keluar semua. Dalam 30 detik silahkan ambil sandal masing-masing. Tepat tidak? Tepat Pak. Sesuatu yang aslinya mudah ketika terang benderang, menjadi sulit Pak ketika gelap gulita. Sekarang kita begitu. Kita berada di zaman kegelapan. Sesuatu yang aslinya gampang. Milih pemimpin, gampang ruwet Pak. Gampang. Sekarang jadi ruwet tidak? Ruwet Pak. Kenapa? Zaman gelap gulita. Kalau minyak ibaratnya begitu. Karena kita diam rasa itu. Badir bil amali fitanan kakita ilail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'udinahu bi aradin minat dunya. Pagi hari orang beriman, sore kafir, Pak. Atau sorenya beriman, paginya jadi kafir. Bukan pagi hari taat, sore maksiat. Atau pagi hari sunnah, sore bid'ah, bukan. Pagi hari beriman, sore kafir, hilang imannya. Jadi cepat sekali terjadi kemurtadan Pak di zaman akhir. Kenapa? Faktor utamanya ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Karena mereka menjual agamanya dengan dunia Pak. Biar anti koalisi oposisi sekarang merangkul Pak. Biar anti politik sekarang jadi jabatan menteri. Akhirnya tidak Ustadz model kayak gituan. Ustadz ya saya bilang Ustadz. Ya, banyak Pak Kusyono Pak ya. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradim minat, menjual agamanya dengan dunia. Itu zaman kita sekarang. Makanya kita harus pelajari betul masalah akidah itu Pak. Bekal kita di akhir zaman. Berarti kajiannya ke akhir zaman nanti ya. Saya urutkan nanti Pak ya. Biar nambah kereng nanti ya. Sebentar tidak dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.